Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara membuat desain watercolor menggunakan aplikasi Canva. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin belum ada yang memahami apa itu watercolor. Jadi, watercolor itu adalah kita membuat sebuah desain, tapi di desain itu nanti tampilannya seperti kita melukis di kertas. Namun di sini kita menggunakan aplikasi Canva ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Canva-nya. Nah, di sini kita akan membuat desain watercolor ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan membuat ukuran sesuai dengan kiriman Instagram ya teman-teman, karena supaya bisa kita upload di Instagram, kemudian bisa di Facebook seperti itu. Jika panjang kali lebarnya itu sama, maka kita bisa menguploadnya di semua media sosial kita ya. Teman-teman juga bisa menggunakan ukuran yang lainnya seperti ukuran cerita Instagram atau wallpaper telepon juga bisa. Namun kali ini saya akan menggunakan ukuran kiriman Instagram. Kita klik aja ya teman-teman di ukuran Instagram di ini ya. Nah, kita klik dulu. Seperti biasa kita ini yang kosong ya. Kita klik. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan ya untuk ukurannya, nggak harus sama dengan desain yang saya contohkan. Teman-teman juga bisa mengambil ukuran misalnya jika ingin dijadikan wallpaper telepon, juga bisa mengambil ukuran wallpaper telepon atau story WA juga bisa ya teman-teman. Namun kali ini saya mengambil yang panjang kali lebarnya sama ya. Nah, kita seperti biasa kita scroll aja ke bawah kalau keluar seperti ini ya. Nah, di sini ada halaman, sorry teman-teman, ini dari awal lagi. Nah, kita klik lagi aja. Nah, di sini masih loading ya. Mungkin teman-teman sebentar lagi jika saya mencari beberapa bahannya bisa dicatat ya kata kuncinya. Nah, ini kita scroll ke bawah dulu. Nah, kita klik icon tambah warna ungu di bawah pojok kiri bawah ya. Dulu kita buat karena ini watercolor, maka kita mencarinya dengan kata kunci watercolor. Di sini saya mau membuat desain pemandangan ya teman-teman, pemandangan. Jadi saya ingin mencari bentuk awannya dulu. Teman-teman klik aja di pencarian. Saya mau cari, klik aja watercolor sorry, ini lemot ya teman-teman. Watercolor aja, cukup watercolor aja ya teman-teman, karena kan kita di sini cari, anggap sudah dasarnya seperti itu kalau teman-teman sulit untuk mengartikan. Nah, di sini ada semua, ada foto, ada grafis. Namun di sini saya mau ambil yang di grafis. Karena yang di grafis itu gambarnya berbentuk PNG ya, teman-teman.
Nah, saya mau ambil untuk awannya, saya mau ambil yang warna agak kebiruan ya teman-teman, agak kebiruan. Ini bisa ambil yang ini harus ekstra sabar ya teman-teman, karena ini saya nggak rencanain sebelumnya, saya langsung aja edit dengan imajinasi saya yang ada saat ini. Sebentar nih, kepencet, tambah lagi, ambil yang atas saja ya, yang pertama tadi. Ini ya teman-teman, yang ini ya, saya ambil yang ini aja. Klik. Nah, yang ini kita perbesar ya teman-teman, diperbesar gambarnya sampai berbentuk awan. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini paskan aja teman-teman gimana. Ini saya ambil ukurannya besar soalnya kan ini awannya. Nah, udah itu saya mau ambil saya kasih seperti pemandangan di danau. Saya klik tambah lagi. Kemudian di sini kita klik watercolor. Enggak usah watercolor, danau aja ya teman-teman. Danau. Oke, cari. Sini kalau untuk danaunya saya ambil yang di semua aja dulu. Ini belum muncul, di foto aja. Nah, di sini saya akan mengambil gambarnya danau yang yang mana ya? Teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman di sana ya. Saya mau ambil yang ini aja. Yang ini ya, saya klik. Ini belum keluar ya. Nah, ini kita perbesar ya teman-teman, perbesar gambarnya. Kemudian kita potong, ini potongnya di atas ini ya, ini kita geser. Nah, ini kita geser. Nah, seperti ini. Kita besarkan lagi sampai cukup ya. Nah, seperti ini. Kalau masih kurang besar, besarin lagi. Ini saya ambil bagian airnya saja ya, karena kan untuk awannya atasnya sudah menggunakan watercolor. Nah, jika sudah seperti ini, nah teman-teman bisa menambahkan watercolor yang lainnya. Misalnya kita menambahkan klik tambah lagi di elemen, kita cari watercolor awan, watercolor awan. Nah, kita cari watercolor awannya. Ini untuk menambah hiasan-hiasannya ya teman-teman. Kalau kita melukis biasa itu bisa lama ya. Kalau seperti ini kita tinggal pilih aja kita mau pakai yang mana. Ini sudah keluar, tapi saya ini enggak ada ini di sini contohnya. Saya ambil yang putih ya, awannya yang putih. Saya cari awan putih. Ini juga bisa disesuaikan dengan desain teman-teman ya. Kalau desain teman-teman ya misalnya awan sore, bisa pakai yang merah ini. Namun karena saya desainnya ini seperti pagi ya, bisa pakai awan yang warna putih. Saya coba dulu ya, saya pakai yang ini ya teman-teman. Ini saya coba dulu yang ini, karena ini saya langsung ini yang tadi
bisa tadi karena pencet hapus aja yang ini. Nah, awannya kita taruh di bagian atas, kita perkecil ya teman-teman, karena kan biar terkesan jauh gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa taruh di sini. Nah, kita bisa duplikat ya, tinggal diklik duplikat di bagian sini. Nah, gak usah cari-cari lagi ke pencarian tadi. Yang ini kita kecilkan supaya terlihat lebih jauh. Ini kita duplikat lagi. Nah, ini kita taruh di sini ya, kita kecilkan, duplikat lagi, agak besar. Ini terserah teman-teman ya, sesuai dengan imajinasi teman-teman. Sebentar, ini saya dulu. Kalau misalnya teman-teman desainnya enggak pemandangan, juga boleh menggunakan desain yang lain ya. Misalnya saya taruh di sini aja, yang ini yang ini saya jauhin aja. Seperti ini aja ya teman-teman. Nah, ya seperti ini. Nah, misalnya udah jadi ya seperti ini terus. Nah, misalnya seperti ini kurang pas. Nah, misalnya sudah seperti ini. Nah, teman-teman mau menambahkan apa lagi? Misalnya teman-teman mau menambahkan semak-semak. Kita cari di pencarian watercolor semak ya. Di pencarian kita cari di sini watercolor semak. Hanya cari aja di grafis ya teman-teman, di grafis teman-teman cari aja di grafis ya. Pilih aja yang mana teman-teman mau gunain. Saya mau pilih yang ada bunganya ini ya, tergantung teman-teman, tapi ini sampling. Nah, karena ini terkesan jauh ya, ini diperkecil kan, ini ada di jauhnya ceritanya ya. Kita zoom aja dulu supaya ini kelihatan ya, kita perkecil supaya kelihatannya jauh biar matching. Nah, sebentar, kecilkan coba. Nah, ini masih kurang kecil ya teman-teman, usahakan biar terlihat nyata jauh, benar-benar jauh. Nah, kemudian ini udah kelihatan jauh, ini diduplikat aja ya supaya teman-teman nggak usah nyari lagi ke depan, maksudnya ke pencarian seperti tadi. Nah, ini disesuaikan. Nah, ini duplikat aja, terus di copy taruh di sebelah sini. Nah, disamakan. Duplikat lagi. Ini nggak lurus ya, diluruskan ya teman-teman. Ini harus benar-benar sabar ya, karena kalau buat desain itu harus benar-benar kita seperti menyamakan dengan aslinya kalau watercolor ya. Kalau maksudnya ini kalau dibikin pemandangan. Nah, ini sebentar ya
lagi, duplikat lagi. Nah, ini duplikat lagi. Duplikat lagi. Emang harus gini ya. Makanya inilah ya yang dimaksud dengan kesabaran di saat kita mendesain. Nah, ini yang terakhir. Ini kurang. Duplikat lagi. Ini kita taruh di sininya. Nah, udah itu kita zoomnya di ini. Nah, ini sudah muncul ya. Ini contoh aja ya teman-teman. Teman-teman bisa bikin yang lebih bagus dari ini. Ini hanya contoh. Nah, kemudian saya mau menambahkan watercolor pohon. Di sini kita di pencarian klik watercolor pohon. Kita cari aja di watercolor di grafis ya teman-teman, di grafis. Nah, kita cari yang sesuai dengan desain kita. Saya mau ambil yang ini ya teman-teman, saya ambil yang ini. Klik aja, langsung klik. Nah, ini lemot ya teman-teman sinyalnya. Nah, ini udah mulai keluar. Nah, kita perkecil aja dulu. Ini enggak keluar headphone-nya. Karena diklik berkali-kali ya teman-teman, ini keluarnya banyak jadinya. Nah, ini ya. Kita bisa zoom jika kita ingin ini terlihat jelas. Nah, ini perkecil ya, karena kalau dari jauh itu pohon terlihat kecil, jadi saya perkecil pohonnya. Nah, saya taruh sini, bisa kita mundurin ya, di bagian bawah sini, ya, sini di bagian bawah kita cari yang ini posisi ya teman-teman. Di posisi ini kita atur, mundur. Nah, seperti ini. Kita cek lagi apakah ini sudah terlihat seperti jauhnya ya. Nah, udah terlihat kecil. Ini ke atasan dikit. Nah, seperti ini. Kita bisa duplikat. Nah, kita taruh di bagian samping sini. Bagian samping sini ya teman-teman. Tinggal digeser aja. Sebentar, saya zoom. Saya disamakan. Saya atur posisinya lagi. Kita mundur. Nah, ini udah mundur ya. Nah, saya mau menambahkan efek seperti bayangan pohonnya ya, supaya lebih terlihat nyata ya teman-teman. Saya ininya di duplikat, kemudian kita balik ya, diatur di bawah sini untuk ini ya teman-teman. Di sini dibalik, saya balik secara vertikal. Oke, kita taruh di bawahnya. Nah, di bawahnya sini. Nah, di bawahnya kurang ke depan. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini kita untuk transparasinya kita atur untuk transparasi supaya seperti terlihat seperti bayangan ya.
disesuaikan, jangan terlalu terlihat juga. Ini kurangnya teman-teman. Ini saya taruh di angka 20. Oke. Nah, seperti ini langsung aja kita duplikat supaya nggak ngedit lagi. Duplikat. Nah, saya taruh di bagian sini. Ini udah ada garisnya. Nah, kalau kayak gini kan udah kayak bayangan beneran ya. Nah, di sini saya mau kasih hiasan bunga-bunga. Nah, ini ya teman-teman, langsung aja ini watercolor pohon. Ini saya mau kasih ini. Klik aja. Saya perkecil. Saya mau taruh di yang jauh sini. Nah, saya zoom lagi. Ini saya taruh di bagian sininya ya, supaya lebih cantik pemandangannya. Nah, kalau seperti ini kan lebih cantik ya teman-teman. Kita mundurin aja di posisi, kita mundurkan, mundur. Nah, bisa seperti ini. Ini kita mana sudah? Sorry, ini. Nah, ketutupkan ya. Ini. Kecil. Duplikat aja dulu. Kita mundurin posisinya ya. Posisi mundur. Nah, ini gini aja. Ini posisinya juga ya, di sini kita lagi di sini. Ini posisinya kita atur ya teman-teman. Ini mundur juga supaya terlihat di belakang semak ya. Posisi mundur. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Di posisi. Jadi kalau mendesain itu memang lama ya teman-teman, karena kita juga mencari mencari ide apa aja yang akan kita desain ya. Duplikat taruh di sini. Ini sudah ada garisnya. Nah, ini kita taruh di sini. Ini kita lurusin aja, ini sudah ada garis ukurnya ya teman-teman. Di posisi lagi, mundur lagi, di posisi lagi, mundur lagi, supaya terlihat indah. Duplikat lagi. Nah, di sini diduplikat, lagi. Nah, supaya keren. Nah, ini di posisi kita mundurkan, ini juga dimundurkan. Duplikat kurang satu ya teman-teman. Nah, di bagian sini. Nah, di bagian sini kita mundurkan lagi di posisi mundur. Nah, seperti ini ya, kita lihat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian saya juga akan menambahkan semak-semak di bagian sini.
Namun di bagian sini semaknya terlihat lebih besar ya teman-teman, soalnya terlihat lebih dekat. Kalau yang di ujung sini kan terlihat jauh ya. Saya tambah lagi di watercolor semak ya, watercolor semak. Kita cari di grafis, saya pakai semak yang tadi aja ya, yang mana tadi sudah, ini belum muncul semua ya, soalnya sinyalnya ini kan, karena Canva ini mengeditnya juga menggunakan sinyal ya. Ini saya pakai yang ini. Saya klik aja. Nah, kalau di depan sini semaknya itu lebih terlihat besar ya, karena lebih dekat. Saya taruh di sini, saya duplikat. Sini juga ini akan terlihat lebih besar karena lebih dekat ya teman-teman. Seperti ini. Ini kepotong ya. Nah, kalau kurang besar bisa teman-teman memperbesar lagi dengan menarik pojoknya ya, garis pojoknya. Misalnya seperti ini. Saya tambahkan apa lagi ya, kurang ke bawah kayaknya. Saya tambahkan bunga lagi mungkin, atau saya copy aja dari yang depan, saya duplikat aja ya dari yang ini. Ini duplikat. Nah, ini kita berbesar tapi ya, karena ini lebih dekat soalnya. Sorry ya teman-teman, ini kena klik tanda rumah tadi. Nah, kalau misalnya kita kena klik gini, kita nggak usah bingung ya, takutnya desain kita hilang gitu. Nggak kira, kita tinggal cari di bagian desain ya teman-teman, tenang aja, nggak kira hilang kok. Nah, ini semua desain Anda. Nah, ini teman-teman, berarti ini desain teman-teman yang tadi yang kembali tadi itu otomatis tersimpan ya. Nah, biasanya kalau desain terakhir itu ada di sini ya teman-teman. Nah, ini kita klik aja ya langsung. Kita klik. Kita klik aja. Ini masih loading ya teman-teman. Mulai muncul. Nah, ini yang tadi kepotong ya, ini yang tadi kepotong. Ini hapus aja udah. Kita tambah aja ya watercolor semak. Kadang memang kalau mendesain itu kita nggak sabarnya karena sinyal ya. Kalau misalnya aplikasinya membutuhkan sinyal, itu yang terkendala sinyal kadang kesulitan ya teman-teman. Ini udah mulai muncul color semaknya. Kok ini ya, di sini di grafis, jangan lupa ya teman-teman, klik grafisnya.
nanti takutnya teman-teman kebingungan, kok nggak ada ya ini gambar PNG-nya, ternyata ada di grafis. Nah, di sini cari aja gambar bunga ini ya, ini yang sama seperti tadi. Ini sebenarnya gambarnya pro ya teman-teman. Kalau misalnya menggunakan Canva-nya nggak pro, itu akan ini keluar watermark. Ini kita posisinya mundurkan aja. Nah, jadi kayak di gini ya. Nah, ini udah. Saya mau menambahkan hiasan lagi, yaitu saya mau menambahkan perahu ya di danaunya. Saya mau menambahkan perahu, watercolor perahu. Nah, ini teman-teman bisa catat ya, ini kata kuncinya supaya nggak lupa ketika edit. Mungkin teman-teman membutuhkan bahan-bahan edit sesuai yang saya ini. Nah, saya mau ambil yang ini aja ya teman-teman, yang ini. Nah, namun teman-teman bisa memilih yang lain, nggak harus sama ya, karena ketika orang mendesain itu nggak harus sama. Memang sama itu nggak diperbolehkan ya, karena tidak akan mengasah kreativitas kita nantinya. Kita mundurin ya, karena ini udah ada di depan di posisi. Kita mundurin. Nah, ini sinyalnya kurang mendukung. Nah, ini udah mundur ya, kita kecilin aja perahunya, kita taruh di sebelah sini. Ini bunganya kita geser aja, ini geser semutnya biar perahunya kelihatan. Nah, seperti ini. Bunganya saya taruh di sebelah sini aja. Perahunya bisa kita kecilin biar kelihatan jauh. Ini gimana ya, sebentar. Nah, ini kecilin aja. Geser. Ini kita turunin aja ini bunganya ya. Nah, supaya si perahu ini kelihatan. Nah, jadi ini kelihatan gini ya teman-teman, misalnya seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman menambahkan nama teman-teman di desainnya ya. Nah, caranya yaitu dengan klik yang di bawah sini ya, yang sudah saya jelaskan tombolnya, bahwa bisa menggunakan teks ya di sini. Di sini juga ada, ini di sini juga ada ya teman-teman pilihannya. Namun karena saya hanya menambahkan nama saja, saya bisa mengambil bagian yang di atas ini, yang tambahkan judul. Saya klik tambahkan judul. Nah, misalnya kita hapus dulu. Sebentar. Ini sunting aja ya. Misalnya saya mau menambahkan gambarnya, tulisannya yaitu misalnya desain kreatif ya, desain kreatif. Nah, kita atur fontnya, kita atur mau yang font model seperti apa supaya lebih kelihatan. Saya ambil yang ini aja ya, ini juga pro ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau misalnya Canva-nya belum pro, teman-teman bisa ambil ini, bisa menggunakan font yang
tidak pro ya. Misalnya seperti ini, desain kreatif. Sementara saya ini di zoom supaya kelihatan ya. Ini saya kecilin aja, saya mau taruh di kapalnya sini. Nah, saya mau taruh di sini. Nah, ini biar gambar kita itu tahu gitu kalau pembuatnya itu ya kita. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Lalu kalau udah jadi, sebentar ya. Sepertinya ini masih kurang ya, di bagian sini kurang apa ya? Saya kasih burung-burung ya, supaya ini ya lebih hidup gambarnya. Di elemen saya cari watercolor burung. Watercolor burung. Nah, ini sesuai dengan kreasi teman-teman ya, supaya gambarnya lebih menarik, lebih enak dilihat gitu. Nah, ini memang kalau di Canva ini sinyalnya harus stabil ya. Kalau misalnya sinyalnya enggak stabil, ini efeknya jadi gambar-gambarnya lama untuk keluar ya. Tapi teman-teman nggak apa-apa, ditunggu aja, ini harus sabar. Kalau misalnya sinyalnya teman-teman itu stabil, maka ini nggak akan lemot gini ya, nggak akan lama untuk loading. Ini nggak ada ya, saya klik burung aja kali ya. Saya klik burung ini, saya klik di sini burung, cari di grafis. Jangan lupa di grafis ya kalau untuk desain ini buat watercolor, kecuali kalau memang seperti tadi, seperti kita mau ambil danau itu nggak apa-apa kita ambil di foto. Ini lama ya teman-teman. Nah, saya mau mengambil misalnya yang ini ya, saya ambil ini, klik aja di sini. Kalau misalnya gambar burung terbang di langit itu kan kayak jauh ya, jadi saya kecilin aja, masih belum keluar ya, gambarnya belum keluar. Nah, udah keluar. Nah, kita kecilin aja supaya burungnya ini terlihat jauh. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman, ini udah selesai gambar kita. Nah, seperti ini cara membuat watercolor. Namun teman-teman juga bisa membuat desain yang lainnya, tidak harus sama dengan yang saya contohkan. Jika sudah, teman-teman bisa langsung save di sini ya. Nah, karena ini sudah teman-teman ingin save dengan berbentuk JPG, nah teman-teman tinggal save aja di sini. Di sini juga boleh, tapi saya ini contohkan yang ini aja ya supaya mudah. Soalnya kalau yang ini kita udah langsung nyimpen. Nah, kita klik yang ini, yang panah ke atas. Nah, kita klik simpan sebagai di sini, simpan sebagai. Nah, karena gambar yang kita akan simpan tidak berbentuk PNG, tidak akan kita bentuk PNG, maka tidak usah dicentang untuk latar belakang transparannya. Kita langsung klik aja unduh ya, klik aja unduh. Nah, kita tunggu aja sampai selesai terunduh ya teman-teman. Nah, kita tunggu aja ya. Nah, kalau udah diunduh seperti ini, nah ini akan otomatis ini terunduh di galeri teman-teman. Ini karena sinyal saya kurang stabil, jadi saya skip aja ya teman-teman. Silahkan mencoba untuk mendesain watercolor. Semoga
teman-teman bisa menambah ilmu teman-teman dalam mendesain menggunakan Canva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.